Mereka tidak berani keluar berhadapan dengan kaum muslimin secara langsung. Dari zaman para nabi, Bani Israel dikisahkan Al-Quran sebagai bangsa yang menyukai peperangan. Meski demikian, mereka bukanlah bangsa pahlawan, pemberani dan kesatria. Dalam sejarahnya, mereka bangsa pengecut yang suka lari dari tanggung jawab. Hal tersebut masih tampak sejak kini ketika Zionis yang menjajah Palestina dan melakukan genosida di Gaza, terus mengobarkan peperangan. Bahkan, mereka baru-baru ini mengobarkan peperangan dengan Iran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antar sesama mereka sangat hebat. Kamu mengira bahwa mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Hal itu disebabkan mereka kaum yang tidak berakal." Qs Al-Hasir ayat 14. Dalam ayat ini diterangkan bahwa mental orang Yahudi dan orang munafik itu telah jatuh sedemikian rupa. Seandainya orang-orang munafik menepati janji mereka dan berperang bersama orang Yahudi Bani Nadir menghadapi kaum muslimin, mereka pun tidak akan mampu menghadapi kaum muslimin, karena dalam hati mereka telah timbul rasa takut dan gentar terhadap kaum muslimin. Demikian tulis tafsir Kementerian Agama. Yahudi dan munafik berperang. Mereka hanya berperang di balik benteman yang kokoh yang telah mereka buat, di balik tembok rumah-rumah mereka. Tidak berani keluar berhadapan dengan kaum muslimin secara langsung. Pada akhir ayat ini diterangkan sebab lain yang menyebabkan mereka golongan Yahudi dan munafik takut berperang menghadapi kaum muslimin, yaitu di antara mereka sendiri terjadi pertentangan dan permusuhan yang hebat. Tak ada persatuan di antara mereka. Al-Quran juga mengungkapkan orang Yahudi paling tamak, melebihi tamaknya orang kafir. Sehingga dalam sejarahnya, orang Yahudi tidak diterima dimanapun karena masyarakat tidak nyaman dengan ketamakan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau Nabi Muhammad, sungguh-sungguh akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." Qs Al-Baqarah ayat 96. Meskipun yang dinyatakan dalam ayat ini hanya mengenai orang-orang Yahudi yang hidup pada masa turunnya ayat ini, tetapi ketentuan itu berlaku terus sepanjang masa. Bahkan orang Yahudi itu orang yang paling tamak di antara seluruh manusia, bahkan melebihi orang-orang musyrikin. Sikap demikian itu mendapat celaan dan kemarahan yang besar dari Allah, karena orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan. Maka ketamakan orang-orang musyrik terhadap kenikmatan dunia bukanlah hal yang aneh. Tetapi orang-orang Yahudi yang percaya pada Alkitab dan mengakui adanya hari pembalasan seharusnya tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Dalam sejarahnya, orang-orang Yahudi pengecut saat diperintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berperang di jalan Allah, tapi mereka takut mati dan menolak perintah nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi." Qs Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalamnya negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Jika mereka keluar dari sana, kami pasti akan masuk." Qs Al-Maidah ayat 22. Orang Yahudi malah menyuruh Nabi Musa alaihissalam berperang bersama Allah saja. Sementara mereka orang Yahudi memilih untuk mundur, tidak patuh kepada Nabi Musa, karena takut berperang dan takut mati. Menurut tafsir Kementerian Agama, memang kaum Yahudi itu biasa membangkang terhadap nabinya. Malah mereka kerap membunuh nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya kami sampai kapanpun tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Oleh karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu, lalu berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami tetap berada di sini saja." Qs Al-Maidah ayat 24. Al-Quran juga mengisyaratkan orang Yahudi yang selalu ingkar janji, tidak setia dan takut berperang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami berperang di jalan Allah." Dia menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah? Sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami. Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim." QS Al-Baqarah ayat 246. Pada masa itu telah menjadi kebiasaan bagi Yahudi bahwa Solke Negarang diatur oleh seorang raja dan soal agama dipimpin oleh seorang yang juga ditaati oleh raja sendiri. Samuel nabi mereka saat itu yang mengetahui tabiat Bani Israel. Ketika mendengar usul mereka mengangkat seorang raja, timbul keraguan dalam hatinya tentang kesetiaan Yahudi. Sehingga beliau berkata, "Mungkin sekali jika kepada kamu nanti diwajibkan perang, kamu tidak mau berperang sebab beliau sering menyaksikan sifat penakut di kalangan kamu Yahudi.